Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihun nabiyul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, jamaah ibu bapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ulama kita sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan umat manusia hanya dalam amalan agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan pada kerajaan, pada kekuasaan, tentulah Fir'aun yang paling mulia. Tapi ini Fir'aun, dia punya kekuasaan menjadi raja. Ramses II dalam kitab Bukhari, dia menjadi raja 200 tahun lamanya. 200 tahun lamanya, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Rajanya banyak luas, tentaranya banyak, tapi dia tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak ikut nabinya. Maka walaupun dia seorang raja yang besar penguasaannya, tapi dia mati dalam kehinaan. Kalaulah manusia ini mulia karena kecerdasannya, karena kepintarannya, tentulah Haman lebih mulia, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi Haman ini kecerdasannya, kepintarannya menjauhkan dia dari beriman kepada Allah. Tidak ikut Nabi Musa alaihissalam, walaupun seorang profesor sekaligus, tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Haman mati dalam kehinaan. Begitu juga manusia sebaliknya, kalau mulia Allah letakkan kebahagiaan, kemuliaan pada harta, tentulah Qarun yang paling mulia di muka bumi ini. Bagaimana kita semua tahu, diceritakan bagaimana kisah Qarun. Dia seorang miskin awalnya, minta doa Nabi Musa alaihissalam, Allah kabulkan sehingga menjadi orang yang kaya raya. Tapi hartanya menjauhkan dia dari Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak ikut Nabi Musa alaihissalam. Walaupun hartanya yang sangat banyak, tapi ini Qarun mati dalam kehinaan. Begitu yang keempat, seandainya Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang hamba ini karena ada perdagangannya, tentu Ubay bin Khalaf yang paling mulia di muka bumi ini. Ini Ubay bin Khalaf musuh besar Islam. Bahkan ketika perang Uhud, dia sudah menyiapkan kuda untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ubay bin Khalaf walaupun dia perdagangan yang besar, usahanya banyak, sananya rukunya di mana-mana, tapi dia tidak Allah berikan manis iman dalam kehidupannya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perdagangannya besar, tapi ini Ubay bin Khalaf sebelum 1 hari sampai ke Mekah, dia mati dalam kekafiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mati dalam kehinaan bukan karena kekuasaannya, bukan karena kerajaannya. Haman mati dalam kehinaan bukan karena kecerdasannya. Qarun mati dalam kehinaan bukan karena hartanya. Ubay bin Khalaf mati dalam perdagangan, mati kehinaan bukan karena perdagangannya. 4 orang ini diabadikan mati tidak bawa iman. Ada juga seorang nabi punya kerajaan, punya kekuasaan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan iman dalam kehidupannya. Walaupun seorang raja, seorang nabi, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi? Sulaiman alaihissalam. Jadi ukuran seorang hamba ini, Pak, bukan dia raja, penguasa, tidak ada hubungannya. Tapi ukuran seorang hamba,
apabila imannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sukses. Hadir jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diusahakan Nabi SAW di kota Mekah 13 tahun, Pak. Belum ada perintah solat. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat yakin kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan daripada hati perbuatan kita, menggerakkan daripada mata kita berkedip sejenak, menggerakkan daripada tangan kaki kita. Saudara, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Semua aspek kehidupan kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari siapa-siapa. Bukan karena saya. Tidak ada hubungannya dalam kehidupan kita. Semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ketika datang dari Allah tapi merasa paling sombong bahwa semua dari pekerjaan usahanya. Saya bekerja hingga sehingga begini, saya cerdas bisa begini, saya punya harta bisa begini. Tidak ada hubungannya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, sekaya apapun Allah bisa jatuhkan itu tersebut. Orang tidak punya apa bisa Allah angkat. Orang tinggi bisa Allah rendahkan. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang manusia lemah, tidak punya apa-apa tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajarkan Nabi di kota Mekah 13 tahun. Bagaimana para sahabat diajarkan, mentaklimkan, Nabi taklimkan kepada sahabat, mentauhidkan Allah dalam kehidupannya, memasukkan kebesaran Allah dalam kehidupannya, sehingga mereka sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya masalah, ditimpa ujian, dapat keberkahan, itu mereka yakin semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sahabat berdua sifatnya. Ketika diberikan nikmat, ketika berikan suatu keberkahan dalam kehidupannya, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka semakin dekat dengan Allah. Ketika diuji musibah, mereka bersabar dan mengakui banyak dosa dalam kehidupannya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Pak, kami 3 hari di masjid Bapak ini belajar lagi, 3 hari belajar bagaimana memperbaiki iman dalam setiap kehidupan kami. Karena medan sebenarnya kadang-kadang orang ini tabe, kalau di kampungku di Sinjai, ini orang tablik datang lagi saya ngajak-ngajak orang. Bukan. Kami hanya mengingatkan, fazakir, hanya mengingatkan. Tapi intinya medan sebenar adalah anak, istri, tetangga, orang tua. Itulah medan sebenar dakwah dalam kehidupan kita. Kenapa, Pak? Walaupun kita jidat hitam pulang pergi ke masjid, istri tidak tutup aurat, maka jangan harap kita masuk surga. Kita pulang pergi ke masjid, anak perempuan kita buka aurat, jangan harap kita masuk surga. Orang tua kita pulang pergi ke masjid, sholat tahajud, ahli 2, ahli ibadah, zikir, puasa Senin Kemis, puasa Yaumil Bid, semua puasa kita lakukan, tapi istri kita tidak sholat, jangan harap kita masuk surga. Maka ini kami belajar 3 hari masjid Bapak ini, medan sebenarnya adalah anak istri kami. Ketika anak tidak tutup aurat, tidak menjalankan sholat, tidak baca Quran, akan ditutup di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, bagaimana seorang anak perempuan yang punya anak perempuan. Kadang-kadang kita perempuan anak tutup, bayangkan, Pak, satu helai rambut saja anak perempuan kita atau istri dilihat bukan mahramnya, maka akan disiksa dia selama neraka 70 tahun lamanya. Apabila ada punya dalam kitab ceramah dengan Ustaz, barang siapa apabila seorang gadis, seorang istri berjalan keluar rumah dan buka aurat, dilihat orang yang bukan mahramnya, maka satu laki yang melihat ada satu dosa dan dia dapatkan satu dosa. Dan sesungguhnya dia akan memberikan istana neraka buat suaminya. Kalau dia seorang gadis keluar rumah tanpa aurat, buka aurat tanpa hijab, maka dia sungguh telah mendirikan istana neraka buat bapaknya. Maka jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kami ke masjid Bapak ini buat silaturahmi, bagaimana kita bagi pikir sama-sama. Sebagai kami, kalau zaman Nabi itu kita ini sebagai kaum Ansor,
dan bapak sebagai kaum Ansor dan kami sebagai kaum Muhajirin kerjasama memikirkan bagaimana ini kampung yang akil balik semua pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan cara bagaimana ajak kami datangi dia. Ustaz, itu tetangga aku jarang ke masjid, tolong kita ke sana datangi. Bukan ngajak berkelahi pak, datang ke rumahnya dibujuk, dirayu. Sebagaimana akhlak Nabi SAW mengajak para sahabatnya. Ketika sahabat itu menetaskil Bilal, pak, hamba saya ini Bilal, jangankan rumah, dirinya pun tidak punya. Orang lain yang punya dirinya ini Bilal. Tapi Nabi bagaimana ikram kepada Bilal. Setiap Bilal bekerja dia bantu Rasulullah. Sampai 3 hari tanya Bilal, wahai Muhammad, apa maumu sebenarnya? Kenapa kau bantu saya? Kata Nabi, saya tidak minta Nabi ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Akhlak Nabi. Maka itu kita hendak belajar tentang Nabi, memikirkan dengan dibujuk datangi saudara kita, tetangga kita. Karena apa pak? Karena kata hadis itu, kalau kita tidak ajak orang sholat 40 kiri belakang, itu tanggung jawab kita. Jadi kalau satu orang tidak pernah kita ingatkan, kita seperti saya misalnya, ini Anto pulang pergi ke masjid, tetangga tidak pernah masjid. Di akhirat nanti dia bertanya, masuk neraka, ya Allah itu tetangga ku Anto, tidak pernah ajak ke masjid. Dia bilang, sudah dulu ku ajak ke dunia, 1 kali ku ajak ki. 1 kali ki, coba 2 kali, mungkin saya ikut ke masjid. Dia bilang, sampai 3 kali, ya Allah si Anto di masjid, tak pernah saya ke masjid. Dia bilang, sudah aku ajak kau dulu 3 kali. 3 kali Nabi bilang, coba 4 kali pas saya ikut ke masjid. Maka kata Nabi, 40 kali kita harus datangi rumahnya untuk ajak dia ke masjid. Kalau sudah 40 kali, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Yang maghrib yang sama-sama dia mengatakan, kami insyaAllah sudah hari kedua ini. Maka bagaimana kita pikirkan, hari ini kita lihat pak, agama mundur. Yang maju itu teknologi dan modern. HP yang makin maju, agama mundur. Agama mundur itu bukan rendah, tidak. Pengamalan agama mundur hari ini. Karena apa? Karena kita tidak buat dakwah. Kita hanya mikir kita sendiri saja pak. Yang penting saya sudah masuk surga, sudah. Kita tahajud rajin, duha rajin, puasa yomir rajin, Senin Kamis rajin, sedekah kita rajin, bangun masjid begah-begah, tapi isinya kurang. Hari ini begitu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak buat dakwah. Padahal Nabi inilah Nabi seandainya tidak buat dakwah pak, hari ini kita tidak mungkin Islam sampai ke Makassar. Cukup orang Mekah, orang Madinah masuk surga. Tapi kenapa Nabi kirimkan sahabatnya? Di Yaman kubur sahabat 6.000, di India ada kuburan sahabat, di Aceh Sumatera pak ada kuburan sahabat Islam pertama. Kenapa mereka buat dakwah bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang Nabi sudah tidak ada lagi, sahabat sudah tidak ada lagi. Alim ulama sibuk dengan pondok pesantrennya, guru-guru sibuk mengajar. Siapa mikir ini agama hari ini? Kita lihat hari kemaksiatan. Kata alim ulama pak, kemaksiatan terbesar bukan orang merampok, bukan orang berjudi, berzina dan membunuh, tapi kemaksiatan terbesar kata alim ulama ketika azan berkumandang dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang paham, kita datangi mereka, kita bujuk mereka, ajak mereka dengan kasih selama 40 kali untuk mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maghrib yang sama-sama dia mengatakan Ta'ala, mungkin sampaikan karena saya baru-baru belajar, karena suara agak serak, karena sebenarnya bukan saya yang ceramah, teman, tapi dia sudah juga sakit kepalanya, diputurkan oleh guru besar kita, kau yang naik, putus musyawarah, ya kita baru-baru belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.